Ini banyak banget masyarakat yang masih ragu antara tumor dan kanker. Itu sama atau beda nih Pak? Tumor itu suatu penyakit kan. Tindakan menghilangkannya kita mengangkatnya. Oh harus diangkat. Cara pengangkatannya yang berbeda tergantung nanti kondisinya. Dilanjutkan kemo. Kanker payudara ini ada penyebarannya, dia bersifat menyebar, bisa menyebar. Ada penyebaran ke limfogen, ke kelenjar getah bening. Ada penyebaran melalui darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat saya dari RSUD Kota Padang Panjang. Bertemu kembali bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Operasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan di rumah sakit dan membuat kita stres. Wah, harus operasi. Nah, jadi sahabat saya kadang-kadang mikir juga, aduh, kenapa harus operasi? Dan kadang-kadang stres itu juga bisa sampai ke keluarga juga gitu. Tapi apapun itu kita harus nanyakan juga nih masalah operasi ini atau masalah OK lah ya istilahnya itu yang pastinya sekarang bersama dokter bedah, spesialis bedah kita di RSUD Kota Padang Panjang, yaitu bersama Dr. Mardenova, spesialis bedah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, seberapa menakutkannya operasi ini Pak kira-kira Pak? Bapak nih yang biasa mengoperasi orang itu Pak. Mungkin kita jelasin dulu apa tujuan. Ayo boleh Pak. Itu. Iya. Operasi sebenarnya merupakan salah satu langkah sebagai diagnostik atau salah satu langkah sebagai terapi untuk menentukan penyakit atau mengatasi penyakit. Jadi operasi ini suatu prosedur untuk mengangkat sesuatu penyakit yang memang ada indikasinya. Bisa sekedar untuk menegakkan diagnostis saja. Contoh kita ngambil sampel aja untuk mengetahui suatu benjolan tumor ganas atau tidak. Atau memang mengangkat benjolan yang memang mengganggu aktivitas, mengganggu kegiatan sehari-hari, mengganggu kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi tidak cuma sekedar prosedur. Jadi ya, yang nggak perlu kalau memang harus tindakan operasi nggak perlu dioperasi ya Pak ya. Tadi Bapak juga membahas masalah tumor nih Pak. Ini banyak banget masyarakat yang masih ragu antara tumor dan kanker. Itu sama atau beda nih Pak? Ya. Bagus juga. Tumor merupakan suatu perubahan sel. Jadi ada pertumbuhan sel yang lebih berbeda dari normalnya, yang abnormal istilahnya. Jadi ada dua tumor itu, ada tumor jinak atau yang ganas. Kalau yang jinak biasa pertumbuhannya lambat, batasnya tegas, tidak mempengaruhi jaringan sekitar, kadang bertahun-tahun baru nampak. Atau ada yang tumor yang ganas. Yang ganas ini yang disebut kanker. Dia kadang bentuknya nggak teratur, menempel ke jaringan sekitarnya, tumbuhnya cepat. Terus ada juga kadang bisa timbul di bagian lain, menyebar ke bagian lain, mempengaruhi organ-organ lain yang disebut metastase. Jadi bedanya tumor sama ganas, tumor induknya, benjolan induknya sesuatu perubahan jaringan yang abnormal. Yang kanker itu bagian tumor yang ganasnya. Ya. Oke, berarti itu perbedaan tumor dan kanker ya Pak. Sekarang nih mungkin ada sahabat sehat nih yang mungkin di rumah nih Pak. Aduh, kayaknya ini tumor ya, kayaknya ini kanker ya gitu. Ada nggak Pak ciri-ciri tumor itu gitu? Ciri-ciri sebenarnya tumor yang kita lihat dari kondisi klinisnya bisa dibedakan antara jinak yang ganas. Kalau kita ketemu suatu benjolan ini dirasakan lama tumbuhnya, udah bertahun-tahun segitu-segitu aja, bulat, ada batasnya antara jaringan benjolan dengan jaringan sekitarnya, dia kayak bisa dipegang, bisa digoyang-goyang, kadang tidak nyeri, tidak mengganggu ke aktivitas yang lain. Tidak nyeri ya Pak ya? Kadang tidak nyeri. Oh gitu. Kadang tidak nyeri. Beda kalau infeksi, diinfeksikan nyeri.
Ya kadang ada benjolan di tangan nggak nyeri bertahun-tahun dia nggak ada masalah. Ada yang sebesar tumor di punggung yang besar nggak ada masalah sama nggak mengganggu aktivitasnya. Itu biasa jinak. Dia biasa ada kapsul pembatas, jadi jaringan itu dibatasi dengan kapsul, jadi nggak mengganggu jaringan sekitarnya. Nah, kalau yang ganas, dia lebih bersifat infiltratif, menyebar ke jaringan sekitarnya. Jadi walaupun sedikit kecil, dia akan membentuk arah anak sebar ke jaringan sekitarnya. Makanya kadang dia lebih agak padat, agak keras, terus biar susah dibedakan dengan menentukan batasnya dengan jaringan sekitarnya. Terus ada juga yang kalau yang udah menyebar dia kadang ada pembesaran di tempat lain, misal kelenjar getah bening yang besar, atau ada keluhan timbulnya udah keluhan ke sistem organ, misal orang tumor payudara ganas misalnya udah keluhannya dia udah sesak nafas, ternyata karena payudaranya yang tumor kanker payudara penyebab utamanya yang menyebar ke paru. Kalau seandainya sudah terkena tumor misalnya gitu Pak, udah didiagnosa tumor, bisa nggak Pak makan obat aja dulu gitu, nggak harus operasi, makan aja obat aja biar tambah kecil mungkin atau mungkin bisa hilang gitu nggak Pak kira-kira? Tumor tindakannya tumor itu suatu penyakit kan, tindakan menghilangkannya kita mengangkatnya. Oh harus mengangkatnya. Bicara pengangkatannya yang berbeda tergantung nanti kondisinya. Ada yang harus diangkat langsung. Ada yang kalau yang ganas harus dikecilkan dulu dengan obat. Ada beberapa kondisi tumor yang bisa dikecilkan dulu baru diangkat. Ada prosesnya. Bisa tumor-tumor ganas yang udah lanjut biasanya dikecilkan dulu dengan obat kemoterapi, terus diangkat. Ada obat, jadi obatnya ada sekedar simptomatis, menghilangkan gejala dari tumornya, bukan menghilangkan tumornya. Misalnya tumornya udah membuat nyeri di sekitarnya, dikasih obat anti nyeri, atau tumornya yang mengganggu yang meradang, ada peradang jaringan, dikasih anti radang. Jadi obatnya sekedar untuk simptomatis mengatasi gejala yang timbul dari tumor. Tapi tumornya sendiri biasanya kita lakukan pengangkatan, terus kita periksa histopatologi namanya PA. Kalau ganas rendah kita lanjutkan dengan terapi lainnya, modal terapi lainnya. Dan tadi Bapak juga membahas masalah tumor payudara gitu Pak. Kalau boleh dibilang sekarang kan kalau faktor umur kayaknya nggak lagi ya Pak ya, karena udah banyak anak remaja lah ya udah kena juga gitu Pak. Ada faktor-faktor lain nggak sih Pak? Faktor sekarang kan lebih banyak ke faktor. Kalau kayak tumor payudara, faktor hormonal juga mengaruh. Faktor makanan cepat saji yang mempengaruhi karena mengandung bahan zat kimia. Kadang merangsang perubahan sel yang jadi mutasi sel istilahnya. Jadi ada perubahan sel yang biasa normal karena pengaruh dari obat zat kimia jadi berubah sifat. Jadi sumber dari sel-sel tumor jadinya. Atau karena pola hidup. Karena yang biasanya orang pola hidup makannya yang lebih banyak kandungan lemak atau apa. Ada juga yang junk food gitu kali ya Pak ya. Obat-obatan yang makan makanan yang junk food seperti itu. Gitu. Itu biasanya orang yang sering kena wanita yang gemuk atau yang kurus gitu Pak? Ada faktor gitu? Kalau secara penilaian nggak terlalu, tiap-tiap jenis tumor itu berbeda-beda. Ada yang pengaruh berat badan, ada kayak pada wanita kadang pengaruh hormonal jadi mempengaruhi berat badan. Ada juga yang itu biasa kayak tumor-tumor yang bersifat kayak payudara atau rahim atau apa. Tapi secara pastinya nggak mempengaruhi sekali berat badan. Tapi memang ada kas-kas tertentu yang memang ada pengaruh berat badan. Pasti ada cara-cara mungkin pemeriksaan nih Pak. Misalnya buat para wanita-wanita nih, sahabat sehat yang memeriksa payudaranya apakah ada tumor atau benjolan atau gimana, ada nggak sih Pak pemeriksaan dini gitu? Iya, yang kita bicara mengenai contoh tumor ya, contoh tumor di payudara, payudara ini. Secara simpelnya kita mungkin ada pemeriksaan sederhana yang bisa dikerjakan sendiri sama ibu-ibu atau remaja muda. Kita nama istilahnya biasa dengan sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri dengan menggunakan tangan kita sendiri. Gitu.
Langkah-langkahnya ada seperti dengan biasanya kita berdiri di kaca, bisa kita lakukan di rumah, berdiri di kaca, menghadap ke kaca, bisa dengan posisi, awalnya kita melihat kondisi kiri kanan dulu, bentuknya ada perubahan tidak sama, dengan cara mengangkat tangan atau dengan berarti diangkat tangannya pada saat mengangkat tangan atau saat tegak pinggang. Itu untuk melihat kondisi kiri kanan apakah ada simetris atau tidaknya, atau ada teraikan otot di sebelah kiri atau kanannya. Kemudian ada tindakan lanjutannya, kita lakukan pemeriksaan dengan 3 jari tangan mengelilingi jaringan payudara untuk mencari ada nak benjolan. Kita secara simetris, bisa dari atas ke bawah, bisa kita melingkar. Melingkar kita cari ada benjolan atau enggak. Terus kemudian kita periksa puting susunya. Kalau pada perempuan puting susunya, kita periksa puting susunya, kita tekan, kita melihat ada nggak discharge atau ada cairan yang keluar di puting susu yang tidak normal, misalnya berbau, ya warnanya berbeda. Nah itu kita jadi patokan kalau berarti ada kelainan di payudaranya gitu. Itu salah satunya. Salah satunya Pak. Ya. Tapi seandainya nih Pak, setelah mencoba pemeriksaan sendiri gitu Pak, kadang-kadang kan orang takut nih Pak, kalau dibawa ke rumah sakit takutnya diangkat atau gimana gitu Pak. Itu apakah kalau seandainya ada, apakah langsung diangkat payudara ini atau ada ini juga Pak, ada kegiatan yang lain itu? Dokter melakukan, terutama dokter bedah, kita melakukan tindakan itu ada dasarnya dulu. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan fisik dulu. Kita tentukan nih secara klinis, ini kandung apanya payudara. Misal contoh payudara ya, payudara ini cenderung ke ganas atau tidak. Kalau seperti yang dijelaskan tadi, kalau jinak biasanya dia kan mobile itu bergerak, batasnya tidak terasa. Kadang kayak kelereng, kalau payudara di payudara kayak kelereng, benjolan kelereng, lari-lari, nggak terlalu nyeri. Kadang-kadang nggak tahu, kita udah bertahun-tahun udah terasa, dibiarkan tidak masalah. Nah itu biasanya kita diagnosa baru kita angkat. Tapi kalau ada misalnya lain yang meragukan, misalnya dia batasnya tidak jelas atau apa, bisa kita lakukan pemeriksaan lanjutan dulu, minimal USG, atau benjolannya terlampau besar yang susah, nggak ada batasnya, susah diambil, kita lakukan pemeriksaan biopsi dulu, ambil jaringan sedikit. Bisa biopsi halus dengan jarum, bisa biopsi dengan operasi dibuka dengan mengambil jaringan sedikit. Setelah itu kita periksa ke labor dulu. Baru lanjutannya dengan keluar hasil labornya baru kita tentukan apa tindakannya, kita angkat semua atau gimana nanti tergantung hasilnya. Gitu Pak. Ini Pak, seandainya kan bukan diangkat sih, benjolan itu ada diangkat sedikit gitu Pak, maksudnya gitu Pak. Itu ada kemungkinan untuk tumbuh lagi nggak sih Pak? Yang diangkat sedikit ini biasanya untuk biopsi ya. Biopsi ini kita mencurigai sesuatu jaringan, ada syaratnya, sesuatu mungkin untuk menegakkan diagnostik atau untuk ya intinya menegakkan biopsi kan untuk menegakkan diagnostik untuk menekan lanjutannya. Ada syaratnya. Biopsi ini bisa kita pilih, kita ambil secara keseluruhan dulu. Kalau ukurannya kecil di bawah 5 cm biasanya kita angkat. Biopsi juga namanya, tapi kita angkat semuanya. Periksa ke labor. Ada yang kita biopsi insisi, kita ambil jaringan sampel aja untuk keluhan-keluhan tumor yang besar lebih dari 5 cm yang memang tanpa ada pelengketan, ada penyebaran jaringan sekitar, kita ambil biopsinya untuk mengetahui jenisnya. Dari hasil biopsi itu setelah keluar jenisnya, apakah ini ganas atau tidak, baru kita tentukan nanti staging atau derajatnya, stadiumnya. Dengan menentukan stadium baru kita tentukan ini kita lakukan lanjutan operasi atau ada modal terapi yang lain seperti ada kemoterapi atau imunoterapi atau radioterapi. Itu sebagai salah satu langkah untuk menegakkan diagnosis sebenarnya biopsi itu. Jadi contoh pada kanker payudara, biasanya datang dengan stadium lanjut, dia udah berduka, padat jaringan sekitar padat, dan kadang ada benjolan di ketiak. Awalnya kita nggak mungkin angkat semuanya, karena risiko perdarahannya besar, penyebarannya besar. Kita nggak tahu penyebaran sampai kemana, malah kita ambil biopsi dulu menentukan jenisnya.
biopsi jaringan. Kalau ada kelenjar getah bening yang ikut terlibat, kita ambil jaringan kelenjar getah beningnya, baru kita tentukan stadiumnya untuk menentukan langkah selanjutnya. Gitu. Tapi banyak juga yang nanya Pak, mungkin payudaranya udah diangkat nih Pak, cuman dilanjutkan besoknya dengan kemo, itu benar nggak sih Pak? Padahal orang udah bilang, nah kan udah diangkat, ngapain harus di kemo lagi gitu? Iya. Jadi itu yang biasanya diangkat tumor kanker payudara. Jadi kita bisa kenapa dilanjutkan kemo? Kanker payudara ini ada penyebarannya, dia bersifat menyebar, bisa menyebar. Ada penyebaran ke limfogen, ke kelenjar getah bening. Ada penyebaran melalui darah, hematogennya. Jadi walaupun kita sudah angkat sumber tumornya sudah diangkat, misal sumber utamanya di payudara sudah kita angkat, kita harus memastikan jaringan sekitarnya, misal kelenjar getah bening, ada nggak sel tumor di situ. Kalau dia masih ada, berarti kita harus lanjutkan pemeriksaan lanjutannya. Harus kita lakukan kemoterapi atau yang mudah menyebar, karena salah satunya bisa menyebar darah, dia bisa melakukan penyebaran jauh, bisa sampai ke paru, ke otak, ke tulang. Itu biasanya lewat darah dia menyebar duluan. Kita nggak mungkin membuang semuanya. Jadi salah satu lanjutan setelah kita angkat payudaranya, sumber utamanya kita angkat, lanjutannya kemoterapi atau radioterapi lanjutannya untuk membunuh sisa-sisa tumor yang ada yang telah kemungkinan menyebar. Misalnya ke paru-paru atau ke kelenjar getah bening. Itu tujuan kemoterapi. Jadi biasa kalau tumor ganas payudara, modal terapinya nggak satu operasi aja, bisa beberapa. Bisa operasi, kemoterapi atau radioterapi, adalah sekarang imunoterapi namanya, yang lebih apa? Banyak juga terapinya Pak ya. Intinya supaya efek pembuatannya maksimal dan pasien setelah melakukan tindak pengangkatan dia masih bisa melanjutkan kegiatan atau aktivitas seperti biasa. Itu seandainya kalau orang tuanya yang terkena kanker atau tumor lah gitu Pak, itu bisa menurunkan kepada anak-anaknya nggak Pak? Salah satu faktor predisposisi namanya, atau faktor risiko untuk terjadi kanker, memang ada faktor genetik turunan, ada sekitar 10%. Itu jadi faktor risiko aja. Jadi kalau kita punya keluarga ada riwayat tumor, misalnya tumor payudara, anak-anaknya nanti kita harus edukasi, lebih rutin cek fisik. Misalnya untuk payudara cek sadari itu. Bisa iya dia ada risiko untuk terjadi tumor juga, bisa enggak. Tapi kan memang ada kemungkinan bawaannya, ada biasanya. Dari sekian persen ada. Ya. Walaupun ada faktor yang lain ya. Karena saya baca sebuah artikel gitu ya Pak ya, ada selebriti dunia gitu yang dia boleh dibilang orang tuanya emang ada tumor payudara gitu, sehingga dia takut untuk menularkan kepada anaknya, sehingga dia mengangkat juga, padahal dia belum dicetuskan. Itu emang benar Pak atau gimana Pak? Ada, dia kalau yang itu saya cerita, saya tahu dia kan ada faktor gen dari orang tuanya, walaupun belum manifestasi atau belum ada tumbuh di apanya, tapi di dalam payudaranya dia ada gen bawaan yang nanti sewaktu-waktu berisiko untuk tumbuh jadinya. Jadi tumbuh jadi, misalnya kalau pun ada gen, kalau dia nggak ada bertumbuhnya di sel tumor, dia nggak apa, tapi dia ada bawaannya. Karena di sana pemeriksaan lebih lengkap, dia udah pemeriksaan sampai ke tahap gen, tahap sel, jadi tahu ada risiko, dia ambil risiko supaya nggak tumbuh, dia dari awal angkat payudaranya. Memang ada di luar negeri kayak itu pemeriksaan sampai ke sel imunohistokimia namanya, sampai apa. Itu memang kalau ada faktor gen bawaannya. Tapi itu kan harus kita periksa dulu detailnya. Ini kan kalau misalnya orang tuanya udah dapat nih Pak, udah kena nih, sehingga anaknya pasti akan stres juga gitu kan Pak ya. Kalau bisa janganlah. Ada pencegahannya nggak sih Pak untuk yang anak-anaknya yang belum kena mungkin Pak? Sebenarnya kalau pencegahan sifat yang boleh ke tumor ini kan sifatnya perubahan sel yang berubah dari yang sel tumbuhnya yang normal jadi berubah tidak normal. Pencegahannya bisa kita lakukan untuk menghindari faktor risikonya. Faktor risikonya. Oke, sekarang ada istilahnya, kalau mungkin istilah yang kita ambil ini, ada
selain edukasi atau menjelaskan ke keluarga risiko-risiko pada anak, pola-pola hidup ya. Ada nama istilahnya cerdik ya. Cerdik ini istilahnya dari singkatan C-nya, cek fisik secara berkala. Jadi bisa sekali 6 bulan sehari cek fisik, 6 bulan sekali tahun kita cek kondisi fisik. Kalau ada risiko mungkin sekali yang berisiko sekali sebulan dia konsul. Terus kemudian ada E-nya. E-nya kan asap rokok. Asapnya ya, bukan rokoknya. Jadi kadang orang rokoknya juga boleh. Rokoknya tidak boleh. Iya. Tapi yang penting asapnya. Kalau ada orang yang tidak merokok, dia karena hidupnya di sekitar orang merokok, ternyata jadi tumor, jadi apa? Dia nggak merasa selama ini dia nggak merokok. Kenapa dia kena juga. Jadi yang penting rokoknya yang dinyatakan, asapnya juga gitu. Kalau kita hidup di lingkungan yang komunitas yang mengandung banyak rokok, kita harus bisa memfilter diri gitu aja, atau membatasi gitu. Kalau apalagi pada anak, E-nya. Kemudian yang apa lagi? Cerdik ya, R-nya Pak. R-nya rajin beraktivitas fisik. Ini kita olahraga, teratur, aktivitas yang olahraga lah sifatnya, yang sifatnya untuk penyegaran ya. Kemudian cerdik D-nya, diet sehat. Diet sehat ini bukan harus banyak atau enggak, tapi seimbang. Seimbang bahan-bahan kimianya yang lebih kurang, yang enggak berlebihan. Jadi sesuai mana protein, mana yang sayuran untuk buahnya. Kemudian apa lagi? Istirahat yang cukup. Ya, kadang ada orang yang kerjanya istirahatnya kurang, sudah beraktivitas. Jadi kemampuan sel tubuhnya sebenarnya belum ada waktu rileksnya, dia udah beraktivitas lagi. Jadi fungsi sel tubuh atau sel-sel di jaringannya nggak maksimal kerja. Harus istirahat Pak ya. Yang terakhir, kelola stresnya, faktor psikologisnya. Jadi butuh kalau ada tumor ada pendampingan keluarganya juga, harus mendukung, lingkungan sekitarnya juga mendukung. Jadi tidak jadi beban psikologis. Jadi masalah utamanya faktor psikologis yang membuat memperberat penyakitnya sebenarnya. Padahal penyakitnya sedangkan mungkin tidak ada masalah. Kadang faktor stres, cemasan itu yang kadang memperberat. Akhirnya dia yang nggak mau makan, nggak mau malah karena nggak mau makan itu jadi lebih berat, bukan karena tumornya yang jadi masalah. Karena mungkin pengetahuan masyarakat sekarang ini mungkin masih belum tahu banget istilahnya dengan tumor dan ini Pak. Jadi kalau istilahnya kena tumor, orang langsung mikirnya yang jauh, operasi dan meninggal gitu kan misalnya gitu Pak. Tadi Bapak bilang juga tumor payudara kan Pak, itu pada wanita. Kabarnya ada juga pada lelaki ya Pak ya? Lelaki ada namanya. Ada yang jinak, ada yang ganas. Karena sebenarnya kan di pria atau wanita itu hormonnya bersama. Cuma pada pria hormon yang dominannya beda sama ada hormon dominan, ada yang enggak. Tapi tetap ada. Jadi hampir sama. Tumor jinak payudaranya ada tumor gandasnya juga ada. Tumor gandas hampir sama sama payudara. Misalnya tumor jinaknya gingicomastia namanya. Dia kadang bengkak, kayak lemak aja bengkak aja, tapi kadang nyeri. Ada yang jinak. Kalau yang gandasnya kadang bersama dengan payudara gejalanya. Kadang dia kadang sampai berduka, keras, nempel ke jaringan dinding dada. Bersama. Karena faktor bawahnya bersama faktor hormonalnya mempengaruhi. Ini pertanyaan ini aja sih Pak sebenarnya. Pertanyaan apa ya? Pertanyaan ecek-ecek kok gitu ya. Isi tumor apa sih Pak? Kadang orang penasaran tumor gitu kan. Apa sih isinya gitu kan? Isi tumor ini macam-macam, tergantung dia kan sel abnormal. Kadang hampir sama. Ada tumor yang dari lemak, lipoma, nama tumor jinak lemak. Ini kayak lemak, tapi dia mengumpal di selaput. Ada tumor yang dari pembuluh darah, dia kayak pembuluh darah juga mengarah bersama jaringan sekitar. Cuma bedanya dia proses tumbuhnya lebih cepat dari normal. Harusnya normalnya ada jangka waktu tumbuhan. Dia florifikasinya atau apanya namanya itu cepat. Jadi tumbuhnya lebih normal dari yang normal. Jadi abnormal sifatnya. Jadi sesuatu di tubuh ini ada proses normal pertumbuhan kayak payudara juga dianggap
penjualan juga. Payudara normal kan penjualan juga, tapi itu penjualan normal. Kalau tidak normal, kalau di dalam penjualan itu adalah tumbuh sel atau jaringan yang lebih cepat tumbuhnya, yang lebih berbeda, lebih lebih berbeda gitu ya Pak. Lainnya. Itu yang kita tukar tumor. Oke Pak, sekarang mungkin yang terakhir tips untuk sahabat sehat RSUD Kota Parangpanjang nih Pak, masalah pertumoran ini Pak. Masalah tumor, ya kalau ada keluarga yang merasakan ada benjolan yang tidak normal dari biasanya, yang rasanya sebelumnya nggak ada jadi ada, atau yang nyeri atau ada perubahan dari badan, bagus secepatnya periksa ke dokter terdekat, misalnya dari Puskesmas atau ke RSUD Kota Parangpanjang. Nanti kita diagnostik kita apa. Selain itu, gaya hidup dengan seperti yang dijelaskan tadi, rajin olahraga, stres yang pengelola stres yang lebih penting, terus pola makan yang sehat. Itu aja. Intinya periksa berkala lah. Cek. Pokoknya kalau ada yang abnormal dengan benjol-benjol, langsung cari bapak aja ya Pak. Iya, langsung cari bapak dulu ya Pak. Kita langsung dicek dulu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya telah datang di podcast RSUD Kota Parangpanjang, dan terima kasih juga nih buat sahabat sehat RSUD Kota Parangpanjang yang telah mendengarkan podcast kita, dan mudah-mudahan besok ada lagi podcast selanjutnya. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Parangpanjang melayani dengan hati.